Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Haidar Danis Rahmani, NIM 2502347. Saya merupakan mahasiswa Prodi Sains Informasi Geografi Angkatan 2025, Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Universitas Pendidikan Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengajak Anda untuk membuat peta kreatif yang bertemakan urban loneliness, yang dimana pada pembuatan peta kali ini eh, kita akan memetakan titik-titik persebaran tempat sosial yang digunakan biasanya yang digunakan untuk orang-orang berkumpul. Pada pembuatan peta kali ini kita akan menggunakan software QGIS serta diperlukan dua plugin, yaitu QuickOSM dan juga Quick Map Service. Dan untuk langkah pertama langsung saja kita bikin new project. Nah, di sini kita akan membuat base map terlebih dahulu. Kita pergi ke web, kemudian pilihan Quick Map Service, serta kita pergi ke pilihan Google dan juga ke Google Label. Kemudian Anda bisa mencari tempat yang Anda inginkan. Saya akan memetakan wilayah Akihabara di daerah Tokyo di negara Jepang. Karena base map yang tadi dipilih menggunakan Google Labels, di sini tampilannya akan terdapat banyak nama jalan ataupun daerah yang memudahkan Anda untuk mencari wilayah yang ingin dipetakan. Saya akan memetakan daerah Akihabara, Jepang. Jadi jika Anda sudah berada di wilayah yang tepat dengan skala yang Anda inginkan dan juga area yang Anda ingin petakan juga, di sini kita akan menggunakan base map yang baru lagi. Kita akan pergi kembali ke menu web, kemudian Quick Map Service, kemudian pilihan kartu. Kita akan menggunakan positron no label dan kita akan checklist layer yang sebelumnya. Oke, di sini base map positron no labels memiliki karakter yang simple dan juga dia tidak memiliki nama jalan ataupun nama wilayah. Kita menggunakan ini karena hal tersebut. Oke, di sini kita menggunakan base map positron no labels karena base map ini simple dan juga cocok untuk tipe peta kreatif yang akan kita buat. Kemudian kita akan pergi ke properties. Kemudian kita akan memberikan warna kepada base map ini. Di sini saya akan menggunakan warna pink. Nah, kemudian untuk mencari titik-titik objek yang ingin dicari, kita akan menggunakan plugin QuickOSM. Di sini Anda pergi ke menu vektor, QuickOSM, dan ke Quick Query. Untuk mendapatkan kode untuk bagian key dan value, Anda pergi ke Google, ke website Wiki OpenStreetMap. Di sini Anda dapat mencari objek yang ingin Anda cari dan bisa mendapatkan kode pada key. Di sini untuk perpustakaan, kode untuk key-nya adalah amenity dan juga value-nya adalah library. Oke. Di sini kita akan masukkan amenity dan juga library. Untuk menu selanjutnya pada di sini Anda dapat memasukkan nama kota ataupun negara yang ingin dipetakan. Namun, jika wilayah terlalu spesifik ataupun terlalu kecil, terkadang itu akan terjadi error. Karena hal tersebut sebelumnya kita sudah menyesuaikan kanvas kita dengan area yang ingin dipetakan. Setelah itu kita akan menggunakan pilihan Canva Text. Maaf, maksudnya Canva Extend. Kemudian pada menu Advance, karena yang kita cari hanya data titik, di sini kita akan unchecklist semua, kecuali untuk poin dan juga node. Serta pada angka di timeout ini adalah seberapa banyak titik yang ingin dicari dalam sekali pencarian. Oke, kita akan mencari 100 titik. Dan klik Run Query. Nah, di sini sudah muncul beberapa titik untuk perpustakaan pada sekitar daerah Akihabara, Jepang. Kemudian, kita akan cari lagi beberapa objek yang sesuai dengan tema kita.
Sebenarnya Anda dapat mencari beberapa objek sekaligus. Dengan cara di sini kita mengklik eh, simbol plus, kemudian kita akan mencari community center dan juga library, dan juga di sini kita akan pilih or. Jika kita memasukkannya seperti ini, plugin akan mencari dua objek tersebut secara bersamaan. Kita akan coba run. Misalnya kita akan mencari perpustakaan dan juga tempat olahraga secara bersamaan. Nah, di sini pada titik berwarna oranye sudah muncul beberapa titik perpustakaan dan juga tempat olahraga. Namun jika Anda melakukan hal tersebut dan juga kedua objek yang dicari atau beberapa objek yang dicari itu berbeda kategori, maka hampir mustahil untuk membedakan objek-objek tersebut untuk proses selanjutnya. Makanya pada pencarian titik sebaran, jika objek tidak berada dalam satu kategori, maka kita hanya akan mencari satu objek dalam sekali pencarian. Di sini saya sudah mencari beberapa objek titik sebaran seperti eh, tempat berolahraga, tempat bermain, arcade, foto booth, teater, library atau perpustakaan, tempat berkumpul sosial atau community center, dan juga kafe. Di sini agar tampilan peta Anda lebih menarik, Anda bisa mengubah simbologinya. Kita akan klik kanan pada layer cafe, kemudian properties, kemudian di simbologi. Di sini saya sudah membuat custom simbologi untuk cafe. Namun saya akan mencoba membuatnya kembali agar Anda dapat membuat versi Anda sendiri. Di sini kita kita misal memulai dari titik hitam saja. Kemudian eh, kita akan mewarnainya jadi coklat tua, dan hmm, sini pada stroke-nya juga kita copy warnanya di sini. Pada stroke-nya kita akan memberikan warna yang sama, dan kita akan memperbesar objek ini atau stroke width-nya. Kemudian kita klik tanda plus di sini untuk membuat layer baru. Pada layer yang ini, stroke color-nya akan kita berwarna transparan saja, dan juga untuk warna fill-nya kita akan gunakan warna kuning ini. Ataupun Anda bisa menggunakan warna yang sama pada stroke-nya di sini. Kan Anda bisa membesarkan pada stroke width-nya. Kemudian kita akan tambah layer lagi. Di sini pada layer ini kita akan memilih objek yang bisa merepresentasikan kafe. Di sini kita akan merubah dari simple marker, kita akan menggunakan SVG marker, dan kita akan memilih icon ataupun simbol yang bisa merepresentasikan kafe. Di sini kita akan menggunakan icon gelas, dan untuk fill color-nya kita akan menggunakan coklat gelap kembali, dan uh, sini juga untuk fill untuk warna pada stroke-nya kita akan berikan warna yang sama, dan kita akan perbesar di sini. Nah, jika didapati ikonnya miring seperti ini atau keluar dari lingkaran sebelumnya, di sini Anda dapat mengubah offset untuk uh, absis Y dan juga X. Ini kita akan ya pada absis X agar dapat
di tengah, kita klik OK. Maka titik-titik sebaran kafe tersebut akan berubah simbologinya menjadi gambar cangkir seperti ini. Hal ini akan membuat tampilan peta kita akan menarik dan juga lebih simpel dan dapat mudah dipahami. Saya sudah mengganti semua simbologinya untuk setiap objek atau layer dengan gambar-gambar atau ikon yang dapat merepresentasikan tempat tersebut. Kemudian kita akan melakukan layouting untuk peta ini. Kita akan save terlebih dahulu project ini. Kemudian kita akan pergi ke menu di kiri atas ini dan kita pilih New Plain Layout. Ini kita akan memberi nama, misalkan peta kreatif. Klik OK. Nah, di sini sudah muncul menu layouting ya. Saya akan membuat peta ini pada layout portrait ukuran kertas A4. Di sini kita akan mengubah orientasinya menjadi portrait. Kemudian kita akan pergi pada menu-menu di sini dan kita akan pilih Add Map untuk menampilkan peta yang tadi kita telah buat. Kita membuat seperti ini, dia akan render terlebih dahulu. Oke. Kemudian di sini terlihat bahwa peta yang ditampilkan itu seperti kurang dekat atau skalanya terlalu kecil untuk objek-objek tersebut, untuk titik-titik sebaran tersebut. Kita akan pergi kembali ke menu sebelumnya. Kita akan mengubah skalanya agar lebih detail titik-titik sebaran dan juga lebih detail juga base map yang ditampilkan untuk dilewatkan nanti. Saya akan menggunakan skala 1:5000 dan juga ini kita akan kembali ke bagian menu layouting. Di sini kita akan refresh map-nya untuk klik bagian pada menu ini. Jika hal tersebut tidak terjadi apapun itu, kita dapat menghapus map-nya. Kita akan add map kembali. Anda bisa sambil menekan shift agar bentuk peta tetap proporsional. Nah, kita akan menjadi ke tengah dan sedikit ke bawah. Oke, di sini kita akan klik mapnya. Saya akan menambahkan frame untuk peta ini. Kita akan scroll ke bawah. Kita akan ke menu grids dan juga klik icon plus. Kita pilih di sini pada grid 1 dan juga klik modify grid. Di sini kita akan pada no frame, kita akan gunakan line border dan warnanya saya akan kembali menggunakan warna pink seperti yang sama di base map. Kita copy warnanya, kita paste di sini. Oke. Anda dapat mengatur ketebalan frame-nya di sini. Saya akan menggunakan ketebalan 1 mm saja. Kemudian kita akan memberikan arah mata angin untuk peta ini. Pertama-tama kita di sini pilih add north arrow dan juga sambil mencet shift kita akan munculkan north arrow-nya di sini, arah mata anginnya di sini. Anda dapat mengubah warnanya. Kita klik north arrow, item property. Akan pergi ke arah sini. Pada fill color, Anda dapat mengubah warnanya. Misalnya warna pink yang sama seperti tadi, ataupun warna putih, atau warna stroke-nya yang berwarna pink. Agar kita dapat lebih mudah membaca arah mata angin ini,
kita akan menambahkan lingkaran. Kita pencet klik pada Eclipse, akan buat lingkaran baru di sini. Lingkaran baru tersebut menutupi arah mata angin. Icon mata angin sebelumnya kita pilih Eclipse di sini, kita klik dan tahan, kita akan drag Eclipse tersebut di bawah Notaro. Nah, kemudian untuk mengganti warnanya, di sini ada pilihan menu style, dan saya akan mengganti warna stroke-nya. Kita akan lebih ke tengah lagi arah mata angin. Kemudian kita akan menambahkan judul untuk peta ini. Akan pilih menu teks di kiri. Nah, ini misalnya kita akan namakan Map of Social Location in Akihabara, Japan. Sini kita akan untuk mengubah ukuran teksnya, kita akan pergi ke menu font di sini. Di sini ada pilihan menu size, kita dapat memperbesar ukuran teksnya. Saya akan mengubah stylenya menjadi bold dan mengubah warnanya menjadi pink. Serta kembali lagi saya akan menambahkan frame di sini, dan frame-nya juga saya akan menggunakan warna pink. Jadi kita akan samakan dengan garis pada muka petanya. Kemudian kita akan menambahkan bar skala. Di sini di menu kiri ada scale bar. Kita akan membuat dengan seperti ini. Di sini Anda bisa merubah satuannya menjadi meter, centimeter, mile. Saya akan menggunakan centimeter di sini. Ya. Kemudian saya akan mengubah style menjadi double box seperti ini. Di sini untuk segmennya baru terdapat 2 ke kanan, saya akan tambahkan menjadi 5 ke kanan. Kemudian untuk tinggi barnya saya akan mengubah menjadi 5 mm. Namun di sini dapat terlihat bahwa teksnya itu keluar dari layoutingnya. Maka dari itu untuk ini kita menambah formatnya, akan kita ganti ke custom expression. Di sini kita hapus saja, dan juga untuk satuannya kita hapus. Maka kita akan mendapatkan scale bar yang clean di sini. Dan untuk angka skalanya, kita akan pergi lagi kita akan membuat scale bar yang baru di sini. Namun di stylenya kita akan ubah dari single box menjadi numerik. Sini sudah terdapat skala dari muka peta utama di sini. Saya akan mengubah warna scale bar tersebut pada appearance di primary fill. Saya akan mengubah warnanya menjadi pink. Agar kita terlihat rapi, kita akan menambahkan frame seperti pada judul peta, namun karena ini merupakan 2 objek yang berbeda, kita akan melakukannya dengan manual. Klik rectangle, kemudian kita samakan dengan peta seperti ini. Kita akan drag lagi rectangle ke bawah. Kita pilihkan ya, ini kita pilih rectangle-nya. Kita akan sesuaikan lagi dengan frame-nya. Karena pada judul saya menggunakan yang berwarna pink, ini saya akan mengubahnya untuk stroke color-nya jadi pink. Kemudian untuk legendanya, kita akan pergi ke menu kiri Add Legend, kita samakan dengan garisnya seperti ini. Sini terdapat layer-layer yang ada pada peta sebelumnya, namun di sini terdapat layer base map yang kita tidak inginkan, yang kita tidak ingin tampilkan pada layout peta. Kita klik kanan pada layer base map. Namun sebelum itu kita uncheck dulu auto update ya. Baru kita bisa klik kanan dan klik pilihan hidden. Maka akan hilang dari legendanya. Di sini Anda dapat menyesuaikannya dengan layouting. Di bagian kolom, saya akan bagi menjadi 2 kolom.
Kita akan cek checklist bagian equal limits. Walaupun sini terlalu panjang, kita akan checklist kembali. Kita ke bagian spacing untuk mengatur spacingnya. Sini di bagian legend item, kita akan mengaturnya. Bagian column space, akan geser agar sama rata seperti frame judul. Kemudian kita akan menambahkan teks sini untuk akan lakukan hal yang sama seperti judul, dan besar, membuat menjadi bold. Saya akan mengganti warnanya jadi pink. Kita akan drag sedikit ke kanan, sama dengan halnya untuk legendanya. Kita akan sesuaikan lagi spacingnya. Kemudian kita akan membuat frame lagi. Kita edge shape, add rectangle untuk menu legenda ini. Kita akan drag ke bawah lagi rectangle-nya. Style, color. Kalau kita ubah menjadi warna pink. Kita akan menambahkan peta insert. Jadi kita akan pilih menu add map. Ini. Di sini untuk peta insert, simbologinya sangat menumpuk dan juga skalanya itu kurang kecil untuk sebuah peta insert. Maka sebelum menyesuaikan untuk peta insert pada muka peta, pada bagian layer, kita akan checklist lock layers, kemudian lock style for layers. Kemudian kita akan kembali ke bagian menu sebelumnya, kita akan unchecklist simbologinya. Kita kembali ke menu routing, kita pencet klik refresh update map. Dan di sini sudah clean, sudah tidak ada simbologinya, dan ini sesuai untuk peta insert. Di sini kita akan mengubah skala peta insertnya menjadi 1:100.000. Kemudian untuk menambahkan kotak sesuai dengan muka peta di atas, kita akan checklist lock layers dan lock style for layers. Untuk menambahkan kotak area peta area muka peta pada map pertama, di peta insert kita akan pergi ke bagian overview, akan klik tanda baru, tanda plus, kita pilih overview 1, map frame kita pilih map 1. Di sini sudah muncul kotak areanya sesuai dengan apa yang kita lihat di muka peta di map pertama. Anda dapat menyesuaikan kembali skalanya, seperti saya akan mengubah di 200.000 agar lebih jauh tampilannya. Terus saya akan menambahkan frame, warnanya pink juga di sini, dan petanya sudah jadi. Anda dapat menyesuaikannya kembali dengan hal-hal yang Anda objektif. Dan petanya sudah jadi. Anda dapat menyesuaikannya kembali dengan pilihan-pilihan yang Anda sukai pun yang Anda inginkan. Di sini saya sudah mengubah beberapa hal sesuai dengan yang saya inginkan, seperti pada skalanya saya atur kembali sesuai dengan peta menjadi 1:10.000, serta saya tambahkan grid agar peta ini memiliki informasi koordinatnya. Sekian dari saya, mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan ataupun pengucapan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.